Bab 491-495. Bab 491, menerobos sekali lagi. Para siswa yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tingkat keempat, menara pemurnian Ki Langit berkobar, untuk berlatih pada dasarnya dapat dianggap sebagai yang teratas di antara akademi dalam. Karena tidak layak untuk level ini, Xiaoyan saat ini tidak bertindak sekuat yang dia lakukan di level ketiga. Oleh karena itu, setelah dia memasuki tingkat keempat, dia terlebih dahulu menyelesaikan masalah terpenting mengisi perutnya sebelum memilih ruang pelatihan kelas menengah untuk melanjutkan tugas penting retretnya. Meskipun efek pelatihan di ruang pelatihan kelas menengah pada tingkat keempat tidak dapat dibandingkan dengan kelas tinggi, jika seseorang membandingkan tingkat kekuatan api hati, itu jauh lebih kuat daripada yang diperoleh dengan pelatihan di ruang pelatihan kelas tinggi di tingkat ketiga. Dari perspektif Xiaoyan saat ini, itu hanya cocok. Pelatihannya juga tidak akan sering terganggu karena orang-orang yang mencoba merebut ruang pelatihan kelas atas. Setelah menemukan ruang pelatihan yang kosong, Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan kuali obat dan memurnikan beberapa, salin roh api Ganoderma hijau, dan pil roh angin cepat. Selama 7 hari retret, dia telah menghabiskan semua pil dari penyempurnaan terakhir. Karena itu, dia perlu sekali lagi membuka kualinya dan memperbaikinya. Dengan pengalaman penyempurnaan dari putaran terakhir, penyempurnaan Xiaoyan kali ini secara alami tampak lebih terampil. Dengan demikian, waktu yang dia gunakan sangat berkurang. Selain itu, kualitas dan kuantitas yang dia sempurnakan jelas lebih baik daripada upaya pertamanya. Setelah Xiaoyan berhasil memperbaiki 2 jenis pil obat yang dia butuhkan, dia memulai retretnya. Rencana terobosannya yang hebat akan terus berlanjut tanpa mempedulikan hal lain. Kali ini, retret Xiaoyan tidak terganggu di tengah jalan, mungkin karena beberapa faktor lain. Ini juga memberinya waktu pelatihan yang paling menguntungkan. Tidak ada konsep waktu saat pelatihan. Dengan jentikan jari, hampir setengah bulan berlalu. Selama retret tertutup ini, Xiaoyan kadang-kadang meninggalkan ruang pelatihan tetapi sekitar 95% waktunya dihabiskan di dalam ruang pelatihan, bertahan untuk menembus penghalang bintang 8. Di bawah pelatihan semacam ini di mana dia lupa makan dan tidur, Xiaoyan, yang telah mencapai puncak kelas 7 bintang Dadoshi, akhirnya samar-samar menyentuh batas bintang 8 setelah setengah bulan. Sekarang, setelah 2 hingga 3 hari pelatihan, Douqi di tubuhnya akhirnya mencapai tahap di mana itu benar-benar penuh. Itu seperti tangki yang diisi dengan air. Pada saat ini, Douqi di tubuh Xiaoyan seperti air yang akan meluap. Selama seseorang menambahkan sedikit lagi, itu akan mematahkan batas tangki air dan masuk ke dunia yang lebih besar. Kesempatan kecil ini akhirnya datang tiba-tiba selama salah satu pelatihan Xiaoyan di mana dia sedikit tidak sadar. Tubuh bagian atas Xiaoyan telanjang di dalam ruang pelatihan yang tenang. Dia duduk bersila di atas platform batu hitam. Kedua tangannya membentuk segel pelatihan. Wajahnya seperti biksu tua yang sedang bermeditasi, tampak tenang dan acuh tak acuh. Benang energi kuat yang terlihat dengan mata telanjang mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya karena efek dari salep roh api Ganoderma hijau yang tersebar di mana-mana. Suasana tenang berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba, suara rendah yang sangat pelan tapi aneh muncul seperti drum yang ditumbuk keras di samping telinga seseorang. Jika seseorang mendengarkannya dengan hati-hati, suara ini sebenarnya dipancarkan dari tubuh Xiaoyan. Tidak lama setelah munculnya suara rendah yang aneh ini, pilar kayu Xiaoyan seperti tubuh yang tidak bergerak tampaknya telah menerima sengatan listrik. Itu bergetar tiba-tiba dan kemerahan ramping yang tidak biasa segera mengerumuni wajahnya. Tentu saja, perubahan tidak hanya terbatas pada bagian luar saja. Perubahan yang sangat besar tampaknya juga terjadi di tubuhnya. Yang paling jelas adalah kekuatan hisap di tubuhnya yang tiba-tiba naik secara eksplosif. Di bawah kekuatan hisap yang sangat kuat ini, benang energi panas berwarna merah tua yang menempel di sekitar tubuhnya yang awalnya memasuki tubuhnya secara berturut-turut telah menjadi seperti kawanan banteng liar yang dalam keadaan panik saat ini. Mereka tidak lagi peduli sedikit pun tentang ketertiban saat mereka dengan liar menyerbu Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan sekali lagi berubah menjadi jurang maut pada saat ini. Itu menerima semua energi yang datang, terlepas dari seberapa besar energi yang mengerumuni itu. Selain itu, tidak ada tanda-tanda momentum ini berkurang. Sebaliknya, gaya hisap menjadi semakin kuat. Akhirnya,
Energi di ruang pelatihan muncul seperti permukaan danau yang tenang setelah seseorang melemparkan batu besar ke dalamnya. Energi berfluktuasi dan riak energi yang sangat besar dengan Xiao Yan di tengah tiba-tiba terbentuk. Kekuatan hisap yang kuat menggerakkan semua energi yang memenuhi ruang pelatihan. Fenomena yang tidak biasa di dalam ruang pelatihan berlanjut selama hampir lebih dari 10 menit sebelum suara ledakan yang jelas dari tulang perlahan menjadi lebih lemah. Setelah munculnya suara ledakan tulang yang agak aneh, riak energi yang sangat besar di dalam ruang pelatihan menjadi semakin lemah. Sesaat kemudian, akhirnya benar-benar menghilang. Setelah hilangnya riak energi ini, sosok manusia yang duduk bersila sekali lagi terungkap. Jubah hitam di tubuh Xiao Yan saat ini telah diguncang oleh energi yang mengalir deras sebelumnya sampai compang camping. Green Ganoderma Fire Spirit Ointment, yang dioleskan ke seluruh kulitnya juga telah menguap dan habis. Selain ular kecil 7 warna yang bersembunyi dan tidur di lengannya, bagian tubuhnya yang tersisa, yang masih kurus, tidak banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Api berwarna hijau melonjak aneh dari dalam mata tertutup rapat Xiao Yan saat mereka perlahan dibuka. Akhirnya, itu menyelimuti pupilnya yang hitam pekat. Itu beberapa saat kemudian sebelum secara bertahap menghilang. Api ditarik. Sepasang pupil hitam gelap agak lebih gelap, lebih dalam, dan lebih dalam dibandingkan sebelumnya. Napas panjang keruh bergerak di sepanjang tenggorokannya dan dihembuskan. Napas ini sebenarnya mengandung sedikit uap hitam. Xiao Yan segera merajut alisnya erat-erat saat melihat uap hitam dalam napasnya. Hatinya hanya mengingat sesuatu yang hampir dia lupakan, racun membakar. Itu adalah searing poison, yang bermutasi yang telah bersembunyi jauh di dalam tubuhnya dan sulit disembuhkan seperti belatung di dalam tulang tarsal seseorang. Benar-benar tidak terduga bahwa aku hanya berhasil menghilangkan sedikit racun pembakaran ini dengan meminjam kekuatan untuk menerobos benda sialan ini. Itu benar-benar menyebabkan seluruh tubuh seseorang merasa tidak nyaman dengan menyembunyikan dirinya di dalam tubuhnya. Xiao Yan tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Meskipun racun pembakaran saat ini tampaknya tidak menunjukkan bahaya apapun pada tubuhnya karena perlindungan api inti teratai hijau yang dinikmati tubuhnya, benda ini pada akhirnya menjadi duri di hati Xiao Yan setiap hari yang tidak dihapus. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatannya. Bahkan Nalan Jie, dengan kekuatan kelas Do Wang, hampir kehilangan nyawanya karena hal ini. Bahkan tidak perlu menyebut dia, yang merupakan bintang 7, tidak, bintang 8 Dado Si sekarang. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut saat dia untuk sementara meletakkan kekhawatiran atas racun pembakaran yang ada di dalam hatinya. Dia perlahan berdiri dan memutar tubuhnya. Segera, suara retak tulang yang jelas, seperti petasan yang dinyalakan, muncul di dalam ruang pelatihan. Saat suara retak muncul, perasaan santai dan penuh merembes keluar dari dalam tulang Xiao Yan. Setelah retret 20 hari lebih, dia akhirnya berhasil menembus bintang 8 Dado Si seperti yang dia harapkan. Hasil yang bermanfaat seperti itu layak untuk 20 hari plus pelatihannya yang tertutup dan keras. Sudah 8 bintang. Sepertinya jarakku ke kelas Dowling tidak jauh, Xiao Yan tersenyum. Dia menundukkan kepalanya untuk menatap Seven Colored Heaven Swallowing Python di lengannya yang membawa suhu sedingin es dan tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan senyum pahit, orang ini benar-benar menjadi semakin serakah untuk tidur lebih banyak akhir-akhir ini. Itu bahkan tidak terbangun setelah aktivitas sebesar itu. Meskipun Xiao Yan memarahi dengan senyum di mulutnya, hatinya sangat tenggelam. Jenis tidur jangka panjang dari Heaven Swallowing Python ini jelas tidak rasional. Menurut akal sehat, Heaven Swallowing Python yang sedang dalam masa pertumbuhannya, seharusnya sangat hidup. Namun, saat ini mengantuk sepanjang hari dan bahkan tidak waspada sedikit pun. Xiao Yan memiliki firasat samar tentang kelainan macam apa yang dimaksud. Segera, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit khawatir. Sepertinya semangat Heaven Swallowing Python sudah mulai ditekan oleh Ratu Medusa. Menurut situasi ini, aku khawatir dalam waktu kurang dari setahun, Ratu Medusa akan berhasil menduduki tubuh surga menelan Python. Pada saat itu, roh dan tubuhnya akan menyatu. Dia juga akan benar-benar menjadi Dozong yang sangat kuat. Sial, dari tampang kekejaman wanita itu, hal pertama yang akan dia lakukan setelah dia menguasai tubuhnya adalah menodongkan pisau ke arahku. Tangan Xiao Yan mengusap tubuh Heaven Swallowing Python yang agak sedingin es. Alisnya merajut sampai membentuk garis lurus saat dia perlahan bergumam.
Yakinlah dia tidak akan menyerangmu sebelum dia mendapatkan Towing Spirit Pill. Bagaimana begitu mudahnya roh dan tubuh fisik menyatu dengan sempurna. Dia harus meminjam bantuan, Towing Spirit Pill, untuk terlebih dahulu menelan roh, Heaven Swallowing Python. Hanya setelah itu dia bisa bergabung dengan tubuh, Heaven Swallowing Python. Jika tidak, dia tidak akan dapat mencapai kontrol total. Tubuh, Heaven Swallowing Python, hanya akan menjadi beban baginya. Sebuah tawa tua tiba-tiba terdengar dari dalam hati Xiao Yan, menghibur hatinya yang gelisah. Guru, wajah Xiao Yan bersukacita setelah mendengar suara di dalam hatinya. Hanya setelah mendengar kata-kata Yao Lao, dia menghela nafas lega. Dia tersenyum dan mengangguk ketika dia berbicara dalam hatinya, akan menjadi yang terbaik jika seperti ini. Selama dia masih membutuhkan pil pencairan roh, saya akan memiliki chip untuk mendiskusikan kondisi dengannya. Secara alami akan menjadi yang terbaik jika saya bisa mengikat Douzong Elite. Petik 2. Ya, Ratu Medusa yang menembus batas Dou Huang akan memiliki potensi tak terbatas di masa depan. Saat itu, Medusa berevolusi dan muncul di benua Douki sekali. Namun, tubuh aslinya bukanlah Seven Colored Heaven Swallowing Python, tetapi binatang buas kuno lainnya, Seven Wings Purple Golden Snake. Meskipun sedikit lebih lemah dari Heaven Swallowing Python, 3 elit Douzun akhirnya dimobilisasi untuk memusnahkannya saat itu. Yao Lao tertawa. Suaranya mengandung perasaan dihargai. 3 Douzun. SL, bagi yang tidak ingat, Douzun level berikutnya setelah Douzong. Lihat wiki. Sudut mulut Xiao Yan terbuka. Judul, yang mengandung tekanan besar ini menyebabkan Xiao Yan tidak tahu harus berkata apa. Dia hitam untuk waktu yang lama sebelum tatapannya beralih ke Heaven Swallowing Python di lengannya. Dia tertawa pahit dan bergumam, apakah, kakek, ini akan menjadi begitu kuat di masa depan? Bukankah aku tidak beruntung? Ah, Heaven Swallowing Python, Anda harus bertahan. Jangan sampai tertelan oleh wanita itu. Kalau tidak, tidak ada dari kita yang akan bersenang-senang. TL, Granddawn, mengacu pada wanita yang hebat dan sulit untuk dihadapi. Saat Xiao Yan memikirkan niat membunuh yang dingin dan acuh tak acuh yang sebagian terlihat yang akan selalu ditunjukkan Ratu Medusa ke arahnya, getaran dingin terjadi di hati Xiao Yan. Ditatap oleh wanita menakutkan semacam ini benar-benar tidak bisa dianggap sebagai kabar baik. Bab 492, Tombak Tyrant Liu Qing. Xiao Yan menatap warna hijau subur di luar saat dia berjalan keluar dari pintu menara. Dia merasakan sinar matahari yang hangat yang tersebar turun dari langit dan tanpa sadar memiliki perasaan introspeksi. Dia membuka kedua tangannya sebelum dia tiba-tiba tertawa pahit. Sungguh tidak terduga bahwa retret ini, yang bahkan tidak berlangsung selama sebulan, hampir menyebabkan pikirannya menjadi terlalu sensitif. Karena penguasa Suan berat pada dasarnya menjadi barang tanda tangan Xiao Yan saat ini, dia tidak sering membawanya untuk menyelamatkan beberapa masalah. Meskipun itu akan mempengaruhi pelatihannya dengan cara ini, itu juga menyebabkan Xiao Yan tidak terlalu perlu khawatir. Xiao Yan mengikuti jalan dan berjalan selama hampir setengah jam sebelum dia kembali ke area tempat tinggal siswa baru, Gerbang Pan. Dia menatap para penjaga yang berdiri tegak seperti pena di pintu masuk dan tanpa sadar memuji dengan tenang. Itu benar-benar seperti yang dikatakan Sun Er. Gerbang Pan, ini pada dasarnya mengalami perubahan seperti siang dan malam. Dengan mengamati aura beberapa penjaga, Gerbang Pan, ini, kemungkinan besar mereka berada di sekitar puncak kelas Dousi. Jelas, cukup banyak anggota, Pan's Gate, berlatih di dalam, Blazing Sky Key Refining Tower, selama 1 bulan ini. Terlebih lagi, ternyata efek dari menara itu cukup menguntungkan. Xiao Yan perlahan berjalan menuju pintu masuk. Beberapa penjaga yang bertugas jaga itu sebenarnya masih ingat wajah Xiao Yan. Setelah awalnya terkejut, beberapa kegembiraan menyerbu wajah mereka secara instan. Ketika yang pertama berjalan lebih dekat, beberapa dari mereka menarik tenggorokan mereka saat mereka berteriak serempak, kepala. Suara-suara keras dan jelas mengalihkan pandangan beberapa orang yang datang dan pergi. Xiao Yan membuka mulutnya, dan tersenyum bodoh pada beberapa dari mereka dan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia berjalan ke depan, menepuk satu orang di bahunya sebelum bergoyang santai saat dia berjalan ke area siswa baru. Dia meninggalkan penjaga yang wajahnya terkejut karena disukai karena tindakan Xiao Yan. Hihi, setelah tidak melihatnya selama 1 bulan, kekuatan Chief tampaknya telah meningkat cukup banyak.
Sepertinya Dowling Elite akan segera muncul di gerbang PAN kita. Pada saat itu, kita tidak perlu melihat ekspresi orang lain untuk melakukan sesuatu. Penjaga, yang bahunya ditepuk oleh Xiao Yan sebelumnya, mau tidak mau membuka mulutnya dan berbicara sambil tersenyum sambil menatap bagian belakang Xiao Yan yang terlihat sebagian. Siapa yang ditakuti ketua sekarang? Kalian semua juga baru-baru ini sering berlatih di dalam menara pemurnian Ki Langit berkobar. Jangan bilang bahwa Anda bahkan belum pernah mendengar tentang kejadian itu. Hihi, mengejutkan Dowling bintang 4 sampai yang terakhir kehilangan kekuatan bertarungnya hanya dengan satu serangan. Berapa banyak orang di Akademi Dalam yang bisa melakukan hal semacam ini? Saya juga pernah mendengar tentang kejadian itu. Haha, sekarang, tidak ada faksi lain yang memandang rendah kami, seperti di masa lalu, setelah mendengar bahwa kami adalah anggota gerbang PAN saat kami berlatih di menara. Ini sebagian besar karena ketua. Petik 2. Xiao Yan secara alami tidak dapat mendengar percakapan para penjaga ini. Namun, sejak dia memasuki area siswa baru sampai sekarang, anggota gerbang PAN yang sesekali datang dan pergi pada awalnya akan terkejut saat melihatnya sebelum mereka langsung menyerah. Tatapan mereka dipenuhi rasa hormat dan ketakutan saat mereka menatap Xiao Yan yang berjalan melewati mereka dengan ragu. Xiao Yan berjalan kembali ke rumah paviliun kecil. Setelah dia memasuki pintu, dia menemukan bahwa Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao hadir. Bahkan Lin Yan juga tiba-tiba berada di aula. Sun Er adalah orang pertama di antara 4 orang di aula yang menemukan Xiao Yan di ambang pintu. Namun, orang yang memiliki reaksi paling intens adalah Lin Yan. Orang bisa melihatnya melompat dari kursi seperti kelinci saat tubuhnya bergerak ke sisi Xiao Yan dengan cara yang seperti kilat. Setelah itu, dia meraih lengan baju Xiao Yan di bawah tatapan tertegun Xiao Yan dan dengan panik memarahi. Kamu, anak kecil, akhirnya kembali. Ayo cepat, Ice Spirit Pill, dan Marrow Washing Cold Spirit Liquid, semuanya telah habis. Aku sudah menunggumu selama 3, mungkin 4 hari. Jika Anda tidak kembali besok, saya ingin pergi ke Blazing Sky Key Refining Tower untuk mencari Anda. Xiao Yan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik kembali lengan bajunya yang ditarik oleh Lin Yan. Dia memutar matanya dan berkata, mengapa kamu terburu-buru? Kamu tidak akan mati hanya karena racunnya tidak dikeluarkan selama 1 atau 2 hari lagi. Xiao Yan mengabaikan Lin Yan setelah dia mengatakan ini. Dia berjalan ke aula dan duduk di kursi sebelum berbicara sambil tersenyum ke arah Sun Er dan 2 lainnya. Bagaimana? Apakah ada masalah dengan Punch Gate baru-baru ini? Geng putih, itu tidak bergerak, kan? Awalnya, masih ada anggota yang mengatakan bahwa mereka telah bertemu dengan beberapa orang dari Geng Putih, yang datang untuk mencari masalah saat mereka berlatih di menara selama 1 atau 2 hari pertama retretmu. Namun, berkat prestise Anda baru-baru ini di dalam menara pemurnian Ki Langit berkobar, setelah itu, sekarang, Geng Putih tidak berani terlalu lancang. Mereka mengurangi beberapa tindakan kecil itu. Saya pikir pencegahan Anda memiliki beberapa efek. Petik 2. Selain itu, saat ini cukup banyak siswa yang lebih tua yang merupakan agen bebas yang ingin bergabung dengan gerbang PAN kami. Setelah beberapa penilaian, ukuran gerbang PAN saat ini sekitar 1/4 lebih besar dari sebelum Anda mundur. Apalagi, kekuatan para siswa yang lebih tua itu tidak buruk. Kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan kelas Dadoshi. Sun Er secara pribadi menuangkan secangkir teh hangat untuk Xiao Yan sambil mengatupkan mulutnya dan tersenyum. Oh, Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia segera tersenyum dengan sikap tertegun dan berkata, saya hanya menggunakan masalah Leina sebagai peringatan karena saya ingin membuatnya agar tidak ada yang mengganggu saya selama retret saya. Benar-benar tidak terduga bahwa ada manfaat semacam ini. Petik 2. Hei, memang ada beberapa manfaatnya. Namun, kekurangannya juga cukup banyak. Anda menyebabkan Leina menjadi botak. Sekarang, dia akan menggertakkan giginya saat menyebutmu. Selain itu, Anda bahkan menyinggung Liu Fei, wanita yang penuh dada dan tidak punya otak. Awalnya, menyinggung perasaannya bukanlah apa-apa. Namun, Anda tidak boleh lupa orang seperti apa kakak sepupunya itu. Tombak Tiran Liu Qing. Nama ini bukan individu tanpa nama di Akademi Dalam. Hihi, jika dia ingin berbicara mewakili Liu Fei, bahkan mungkin teratai api hijau ungumu tidak bisa berbuat apa-apa pada tombak pemisah gunung.
Melihat Xiao Yan kembali, Lin Yan juga menenangkan kecemasannya. Dia menyeberangi aula dan dengan dingin tertawa. Seberapa kuat Liu Qing itu? Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia bertanya setelah mendengar nama Liu Qing sekali lagi. Kamu bisa bertanya pada Wu Hao. Baru-baru ini, dia sering berlama-lama di sekitar arena pertarungan dan harus memiliki pemahaman tentang Liu Qing. Lin Yan menyusut kembali ke kursinya. Dia merasa bahwa menjelaskan hal semacam ini adalah yang paling merepotkan. Oleh karena itu, dia hanya melengkungkan bibirnya ke arah Wu Hao. Wu Hao menggelengkan kepalanya tak berdaya saat melihat tatapan Xiao Yan melesat. Dia merenung sejenak sebelum berkata, Tyrant Spear Liu Qing adalah ahli top di antara 10 besar, strong ranking. Seseorang dapat menghitung jumlah siswa di akademi dalam yang mampu mengalahkannya dengan jari. Selain itu, di arena pertarungan, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang sangat kuat yang pernah mempertahankan 8 kemenangan berturut-turut. Ada cukup banyak orang di akademi dalam yang memandang namanya dengan hormat. Xiao Yan menyesap teh dari cangkir teh di tangannya dan diam-diam mengangguk. Dengan kekuatan Wu Hao, dia masih kalah lebih banyak daripada yang dia menangkan di arena pertarungan di mana orang-orang kuat sebanyak awan. Oleh karena itu, Xiao Yan samar-samar bisa menebak betapa sulitnya apa yang disebut 8 kemenangan berturut-turut itu. Tampaknya, bahwa Liu Qing ini memang orang yang sangat sulit untuk dihadapi. Namun, Anda dapat yakin bahwa orang itu tidak punya waktu untuk membantu berbicara mewakili Liu Fei untuk saat ini. Dalam waktu setengah tahun lagi, itu akan menjadi kompetisi besar akademi dalam yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Dia saat ini menghabiskan setiap hari di balik pintu tertutup. Bahkan jika dia kadang-kadang punya waktu untuk keluar dari menara, itu akan melatih skill Dou-nya di arena pertarungan. Dengan demikian, dia tidak akan datang dan mencari masalah dengan Anda sebelum kompetisi besar berakhir. Namun setelah itu, akan sulit untuk mengatakannya. Lin Yan dengan sombong berbicara sambil tersenyum. Kompetisi besar akademi dalam. Alis Xiao Yan membentuk garis lurus saat dia bertanya dengan perasaan terkejut, ada kompetisi ini. Mengapa saya belum pernah mendengar berita tentang itu sebelumnya? Petik 2. Kompetisi besar ini tidak ada hubungannya denganmu, ini adalah kompetisi antara para ahli di peringkat kuat. Orang biasa hanya bisa menyaksikan keseruannya dari bawah. Oleh karena itu, kalian semua secara alami tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Lin Yan melengkungkan bibirnya dan berkata, selama seseorang bisa masuk 10 besar dalam kompetisi ini, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk menjadi seseorang yang dapat dipilih untuk menjadi penatua. Selain itu, seseorang bahkan akan mendapatkan kualifikasi untuk kesempatan memasuki tingkat ke-9 dan menerima penempaan tubuh seseorang oleh sumber api hati. Apakah kamu tahu apa sumber api hati itu? Sederhananya, jika seseorang menerima penempaan tubuhnya oleh sumber api hati, seseorang akan mendapatkan izin yang membawa seseorang untuk maju ke kelas Dou Wang asalkan dia bukanlah seseorang yang sangat tidak beruntung. Apakah Anda mengerti jika dikatakan seperti ini? Petik 2. Kartu langsung ke kelas Dou Wang. Ketika beberapa kata ini masuk ke telinga mereka, mata Hu Jia dan Wu Hao menjadi langsung panas. Dalam pelatihan Douqi, kelas Dou Wang pada dasarnya adalah kelas das yang hampir menentang surga. Tak terhitung jumlah orang yang memiliki bakat. Pelatihan yang cukup baik, terjebak di tepi kelas Douling dan tidak dapat mengambil satu langkah maju untuk waktu yang lama. Sumber Heart Flame. Dibandingkan dengan mereka berdua, Xiao Yan menempatkan fokusnya pada kosakata lain ini sebagai gantinya. Sumber, mungkinkah itu mengatakan, tubuh asli, api hati jatuh. Cangkir teh di kepalanya sedikit bergetar. Beberapa teh terciprat keluar. Xiao Yan dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya saat dia perlahan meletakkan cangkir teh di atas meja. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Lin Yan, persyaratan apa yang harus dimiliki seseorang untuk memasuki tingkat ke-9. Kamu bisa melupakan memiliki harapan seperti itu. Lin Yan memutar matanya dan menjawab dengan lemah, sederhananya, tidak mungkin bagi siswa untuk masuk jauh ke tingkat ke-9 atau ke-10. Hanya sesepuh akademi yang memiliki kualifikasi seperti itu. Oleh karena itu, sebagian besar dari orang-orang yang dapat lulus dan pergi, malah tinggal di akademi dengan tujuan menjadi penatua. Ini karena hanya dengan menjadi elder seseorang dapat memasuki level ke-9 atau bahkan ke-10 untuk berlatih. Dengan cara ini, itu akan memungkinkan mereka untuk dengan cepat menyentuh penghalang ke kelas Dou Huang.
Dou Huang yang kuat. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia bertukar pandang dengan Wu Hao di sisinya dan melihat kejutan di mata pihak lain. Kelas ini dapat memungkinkan seseorang untuk menjadi otoritas yang mengesankan dari suatu kelompok bahkan ketika ditempatkan di seluruh benua. Benar-benar tidak terduga bahwa beberapa orang di akademi dalam benar-benar memiliki ambisi seperti itu. Kompetisi besar, itu, apakah ini kompetisi yang hanya bisa diikuti oleh mereka yang telah memasuki peringkat kuat? Xiao Yan dengan lembut mengetuk jarinya di atas meja dan bertanya dengan lembut. Ya, lagi pula, bahkan jika seseorang menurunkan tingkat kompetensi, apakah Anda berharap beberapa siswa baru itu, yang baru saja masuk akademi, dapat memiliki kualifikasi untuk berpotensi dipilih sebagai penatua? Kata-kata Lin Yan masih langsung. Dia tampaknya lupa bahwa 4 orang di depannya adalah pemula yang telah memasuki akademi dalam kurang dari 2 bulan yang lalu. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya di lidah setan orang ini. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap langit-langit. Cahaya di matanya berkedip-kedip tanpa batas. Ini mungkin sebuah kesempatan. Bab 493, menghasilkan energi api. Xiao Yan dengan hati-hati mengamati ekspresi Lin Yan di depannya di dalam ruangan. Ketika dia menemukan bahwa cahaya merah di matanya jauh lebih baik dibandingkan saat itu, dia sedikit mengangguk dan dengan lembut berbicara, sepertinya konsumsi, Ice Spirit Pill, dan aplikasi eksternal dari Marrow Washing Cold Spirit Liquid, memiliki hasil yang sangat menonjol dengan penghapusan racun api ini. Ya, memang sangat efektif. Setiap kali setelah saya berlatih di air di mana satu tetes, cair pencuci sumsum dingin roh, ditempatkan, air itu akan berubah menjadi merah seperti darah. Selain itu, saya juga merasakan racun api di tubuh saya dengan cepat menjadi lebih lemah. Wajah Lin Yan dipenuhi dengan kegembiraan. Masalah yang telah lama mengkhawatirkannya ini akhirnya bisa sepenuhnya disembuhkan sekarang. Ini tidak diragukan lagi berita yang sangat baik baginya. Saya pikir jika Anda menggunakan obat-obatan ini dengan cara yang seharusnya digunakan selama 1 bulan lagi, racun api di tubuh Anda harus benar-benar dikeluarkan. Xiao Yan tersenyum dan mengeluarkan sebotol Ice Spirit Pill dan cair Cold Spirit Washing Sumsum. Obat-obatan ini sepenuhnya disempurnakan olehnya saat dia berada di retretnya. Oleh karena itu, dia menyelamatkan kesulitan memperbaikinya lagi pada saat ini. Lin Yan menyambar 2 botol obat dari tangan Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Dia membuka mulutnya dan tersenyum. Dia melemparkan tangannya dan bayangan berwarna hijau pucat ditembakkan ke arah Xiao Yan. Xiao Yan dengan cekatan menerima bayangan hijau yang ditembakkan. Ada item seperti batu giok hangat pucat di tangannya. Mata Xiao Yan melayang dan dia agak terkejut menyadari bahwa bayangan hijau pucat ini sebenarnya adalah Greenwood Celestial Fin. Ini adalah Xiao Yan memegang Greenwood Celestial Fin erat-erat di tangannya saat dia mengangkat kepalanya untuk berbicara dengan Lin Yan. Apakah kamu tidak takut bahwa obat yang saya berikan kepada Anda tidak akan sepenuhnya menyembuhkan Anda dan Anda memberikan ini kepada saya? Sekarang, ini tidak seperti kamu sendiri. Gerbang Pan, yang begitu besar hadir di sini. Apakah saya perlu takut kemana Anda bisa lari? Selain itu, setelah mengalaminya secara pribadi, saya bahkan lebih jelas menyadari betapa bagusnya efek dari benda ini daripada Anda, orang yang menyempurnakannya. Lin Yan memutar matanya, melengkungkan bibirnya dan berkata, kalau begitu, terima kasih banyak. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah Lin Yan dan dengan hati-hati menyimpan Greenwood Celestial Fin ini, yang telah diperolehnya dengan susah payah, di dalam cincin penyimpanannya. Dia segera menghela nafas panjang lega di dalam hatinya. Dengan ini, dia hanya tersisa dengan 2 bahan terakhir yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil roh tanah. Namun, 2 yang terakhir juga merupakan item yang sangat sulit didapat. Baiklah, sekarang setelah saya mendapatkan barang yang saya butuhkan, saya juga harus pergi. Lin Yan melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan sebelum berbalik dan berjalan keluar dari pintu. Tepat sebelum dia keluar melalui pintu, dia berbalik dan tersenyum ketika dia berkata kepada Xiao Yan, meskipun ada campuran transaksi di antara kita, aku, Lin Yan masih berhutang budi padamu. Jangan bilang kalau pohon anggur hijau ini bisa digunakan sebagai pembayaran. Hidupku jauh lebih berharga daripada ranting yang layu. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit saat mendengar ini. Jika Liu Qing datang dan menemukan masalah denganmu di masa depan, kamu dapat mengirim seseorang untuk memberitahuku.
Saya belum bertukar pukulan dengan orang itu untuk waktu yang lama. Aku ingin tahu seberapa tajam dan sombongnya, Mountain Splitting Spear, dibandingkan dengan masa lalu. Setelah mengatakan ini, Lin Yan keluar dari ruangan dan langkah kakinya berangsur-angsur menjadi jauh. Meskipun orang ini memiliki temperamen yang keras, dia mungkin dianggap sebagai seseorang yang bisa berteman. Xiao Yan tertawa pelan sambil menggelengkan kepalanya. Dia berdiri, meregangkan pinggangnya yang malas sebelum perlahan berjalan keluar dari ruangan. Xiao Yan GG, berapa banyak energi api yang tersisa di kartu kristal apimu? Sun Er bermain dengan 3 kartu kristal api berwarna hijau di tangannya di dalam aula. Saat dia melihat nomor di atasnya, dia tanpa sadar tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Xiao Yan, yang baru saja turun dari lantai atas, sebuah pertanyaan. Sepertinya hanya ada 30 lebih, bahkan tidak cukup untuk berlatih selama 10 hari di tingkat keempat. Xiao Yan awalnya terkejut sebelum dia segera menjawab tanpa daya. Sun Er menghela nafas ketika dia mendengar ini. Ekspresinya tampak sedikit kesal. Apa itu? Apakah kalian semua membutuhkan energi api? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut saat dia bertanya setelah melihat cara yang dia tunjukkan. Bukan itu yang kita butuhkan tetapi, gerbang Pan, kita membutuhkannya. Hu Jia ke samping melanjutkan dari tempat Sun Er. Tinggalkan saat dia berkata, ini tidak seperti Anda tidak tahu bahwa beberapa hadiah dari gerbang Pan membutuhkan energi api. Sekarang, gerbang Pan baru saja dimulai. Hadiah energi api yang diperlukan secara alami akan datang dari kantong kita sendiri. Energi api, Sun Er hampir habis. Baru-baru ini, dia bahkan tidak memasuki menara pemurnian Ki Langit berkobar. Untuk berlatih sekalipun, saya telah menukar teknik Do beberapa waktu lalu jadi saya tidak punya banyak lagi. Sekarang, saya telah menyerahkan semuanya. Adapun Wu Hao, orang ini dengan cepat kehilangan lebih banyak daripada yang dia hasilkan di arena pertarungan. Petik 2. Wajah Wu Hao tanpa sadar memerah ketika dia mendengar beberapa kata terakhir yang dikatakan Hu Jia. Dia tertawa kering, itu karena aku tidak terbiasa di masa lalu. Baru-baru ini, persentase kemenangan saya meningkat. Tidak lama kemudian, saya harus bisa mendapatkan kembali kerugian saya. Petik 2. Pada saat kamu mendapatkan kembali kerugianmu, Punch Gate akan kehilangan kredibilitas karena masalah tidak mampu membayar sebagian dari hadiah internal. Begitu kredibilitas kami hilang, saya khawatir anggota baru yang datang setelah mendengar tentang energi api akan segera pergi. Hu Jia menatapnya saat dia mendengus dingin. Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan bersalah ketika dia mendengar Hu Jia mengatakan ini. Dia telah berlatih dengan riang, tetapi Sun Er dan Hu Jia bahkan belum memasuki menara bahkan untuk sehari. Xiao Yan GG tidak perlu terlalu memikirkannya. Anda saat ini adalah wajah dari gerbang Pan, kami di luar. Wajah ini secara alami membutuhkan kekuatan untuk menopangnya. Tanpa efek jera Anda di luar, akan sulit bagi gerbang Pan ini untuk naik tidak peduli tindakan apa yang kami gunakan. Sun Er tampaknya memahami rasa bersalah di hati Xiao Yan saat dia berbicara dengan lembut sambil tersenyum tipis. Xiao Yan tertawa pahit. Dia merenung untuk waktu yang lama sebelum perlahan berbicara. Sekarang, energi api yang diperoleh semua orang selama kompetisi perburuan energi api akan habis. Memang sudah waktunya bagi kita untuk merencanakan bagaimana mendapatkan energi api. Apakah kamu tahu bagaimana seseorang bisa mendapatkan energi api di Akademi Dalam? Metode yang paling tidak efisien adalah melakukan beberapa jenis tugas pembersihan kelas rendah di dalam menara pemurnian Ki Langit berkobar. Namun, cara ini akan terlalu lambat dan juga cukup melelahkan. Oleh karena itu, sebagian besar orang akan menunggu energi api didistribusikan oleh Akademi Dalam setiap bulan. Namun, ada juga beberapa orang yang lebih kuat yang akan memilih untuk memasuki arena pertarungan dan menggunakan hasil pertarungan mereka untuk memenangkan energi api. Metode ini jauh lebih cepat tetapi tidak stabil. Ini karena jika ada acara di mana seseorang bertemu lawan yang lebih kuat, dia tidak hanya tidak dapat memenangkan energi api, tetapi juga akan kehilangan cukup banyak. Tangan halus Sun Er menarik rambut hitamnya yang tergerai di depan dahinya sementara dia menyuarakan pikirannya. Ada juga beberapa orang yang masuk jauh ke dalam pegunungan untuk berburu binatang ajaib untuk mencari berbagai jenis bahan obat. Selain itu,
Di luar Akademi Dalam adalah pegunungan luas yang membentang ribuan kilometer. Wilayah yang begitu luas tidak kekurangan beberapa gua yang ditinggalkan para pendahulunya. Jika seseorang beruntung menemukannya, itu akan menjadi rejeki nomplok yang tak terduga. Teknik Dou kelas tinggi, metode Qi, Del, yang ditinggalkan oleh orang-orang kuno terjual dengan sangat baik di Akademi Dalam. Selain itu, harga biasanya condong ke ujung yang lebih tinggi. Xiao Yan menyilangkan 10 jarinya dan diam-diam mengangguk. Dia bertanya dengan lembut, apakah ada yang akan menggunakan energi api untuk membeli pil obat di Akademi Dalam? Seseorang secara alami dapat melakukannya. Pil obat adalah barang yang sangat langka yang dapat dibandingkan dengan teknik Qi dan keterampilan Dou. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Matanya yang mengembara berhenti di tubuh Xiao Yan. Pupil matanya yang berair itu tersenyum tipis. Kenapa? Apakah Xiao Yan GG berniat menjual pil obat? Ini adalah bidang keahlian saya. Secara alami, saya tidak bisa meninggalkannya. Xiao Yan tersenyum dan berkata, apakah ada orang lain yang menjual pil obat di Akademi Dalam? Alis Sun Er tiba-tiba sedikit menyatu saat hal ini disebutkan. Dia tersenyum pahit dan mengangguk ketika dia berbicara, memang ada orang lain yang melakukan ini. Selain itu bukan orang tetapi faksi. Petik 2. Fraksi. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Nama faksi ini disebut, Geng Kedokteran. Semua orang di geng adalah seorang alkemis yang memasuki Akademi Dalam dari Departemen Alkemis. Sun Er menyuarakan pikirannya, geng obat, ini pada dasarnya memiliki monopoli lebih dari 90% dari pil obat yang dijual di Akademi Dalam. Beberapa alkemis terfragmentasi lainnya mengalami kesulitan untuk melawan mereka. Dikatakan bahwa pemimpin, geng obat, bahkan mampu memperbaiki pil obat tingkat 4. Petik 2. Jika kita juga akan menjual pil obat, saya khawatir kita akan berkonflik langsung dengan geng obat ini. Mampu memperbaiki pil obat tingkat 4 ya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia tersenyum tipis dan berkata, jangan terlalu repot. Bagaimanapun, kita juga perlu bertahan hidup. Persaingan secara alami tidak dapat dihindari. Saya tidak takut pada mereka selama mereka tidak menggunakan taktik curang. Hanya mampu memperbaiki pil obat tingkat 4. Berbicara dari pandangan Xiao Yan, yang telah berhasil menyempurnakan pil roh hijau 3 baris, pemimpin ini adalah lawan yang tidak terlalu sulit untuk dikalahkan. Melihat Xiao Yan tidak mundur, Sun Er juga mengangguk. Dia tersenyum dan berkata, karena ini masalahnya, gerbang Pan, kami juga akan menjual pil obat. Namun, jika ini masalahnya, Xiao Yan GG mungkin harus sedikit bekerja keras. Sebagai pemimpin, Pan's Gate, secara alami saya perlu berkontribusi sedikit. Kalau tidak, bukankah aku akan mati karena rasa bersalah jika dibandingkan dengan kalian semua? Xiao Yan tersenyum dan bertanya, jika Anda ingin menjual pil obat, saya sarankan Anda fokus pada arena pertarungan. Setiap hari, ada orang di sana yang terluka karena perkelahian. Selain itu, jika Anda tidak membutuhkan terlalu banyak bahan untuk memperbaiki pil obat yang dapat memulihkan Dou Qi, seperti yang Anda berikan kepada kami untuk dikonsumsi selama kompetisi berburu saat itu, kemungkinan akan ada banyak orang yang bersaing untuk membelinya. Hao menyarankan. Baru-baru ini dan sering kacau di arena pertarungan, dia secara alami tahu jenis pil obat apa yang berharga dan langka di tempat itu. Pil pemulihan energi, iya. Ini tidak terlalu sulit tetapi jangan bilang bahwa, geng obat, tidak dapat memperbaiki pil obat semacam ini yang dapat memulihkan Dou Qi. Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia tersenyum dan mengangguk. Dengan keterampilan pemurniannya saat ini, menyempurnakan pil pemulihan energi adalah masalah yang sangat mudah. Mereka bisa, tapi jenis pil obat yang memulihkan Dou Qi yang mereka saring tidak memiliki efek yang sama dengan pil pemulihan energi. Saya membeli satu sekali, menghabiskan 2 hari, energi api. Oleh karena itu, saya dapat membedakan perbedaan antara keduanya. Hao menggelengkan kepalanya dan berkata. Xiao Yan mengangguk sedikit. Ia menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi. Matanya tiba-tiba menjadi cerah saat dia tertawa pelan, selain arena pertarungan, mungkin di dalam menara pemurnian Qi Langit berkobar, juga merupakan tempat yang baik untuk menelan pil obat. Orang-orang yang berlatih di dalamnya tidak berani berlatih untuk waktu yang lama karena mereka takut racun api menyerang tubuh mereka. Jika ada jenis pil obat yang memungkinkan mereka untuk mengabaikan perambahan racun api untuk jangka waktu tertentu, saya pikir kemungkinan besar akan ada banyak orang yang dengan senang hati membelinya.
Abaikan perambahan racun api. Petik 2. Mengabaikannya sepenuhnya akan sangat sulit. Namun, pil itu akan memungkinkan seseorang untuk memperpanjang masa tinggal mereka dari 1 hari menjadi 2. Xiao Yan tersenyum dan menjelaskan. Ah, ini memang akan menjadi daya tarik yang luar biasa bagi orang-orang yang terburu-buru untuk berlatih. Sun Er dan dua lainnya saling bertukar pandang dan mengangguk. Kalau begitu, mari kita putuskan seperti ini. Mulai besok, saya akan memberi Anda semua daftar yang berisi semua bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil obat. Anda semua akan berkeliling dan membelinya. Serahkan saja masalah memurnikan pil itu padaku. Bab 494, memperbaiki secara massal. Keesokan paginya, seluruh gerbang PAN mulai beroperasi seperti mesin. Pagi-pagi sekali, Sun Er dan dua lainnya membawa beberapa orang keluar dari area siswa baru. Setelah itu, mereka bergegas ke seluruh akademi dalam, membeli bahan obat pada daftar yang diberikan Xiao Yan kepada mereka dari semua tempat. Setelah disibukkan hampir seharian penuh, rombongan mereka akhirnya mengembalikan semangat dan kepenatan saat mereka bergegas menuju area mahasiswa baru. Xiao Yan mengamati tumpukan besar bahan obat di depannya di ruang rahasia yang tenang di rumah paviliun kecil. Dia melihat kelelahan yang tersisa di wajah Sun Er dan dua lainnya. Dia tanpa sadar berkata dengan senyum lembut, "Kamu telah bekerja keras. Bahan obat ini menghabiskan total 180 hari ditambah energi api. Awalnya, kami berempat tidak dapat mengumpulkan energi api ini. Namun, Atai dan anggota gerbang PAN lainnya berinisiatif untuk menyumbang dan menambah sedikit. Sekarang, ramuan obat ini pada dasarnya adalah semua properti yang tersisa dari gerbang PAN." Sun Er menghela nafas. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia sedikit tergerak ketika dia berkata, "Kamu dapat yakin. Ingat, energi api yang Atai dan sisanya disumbangkan akan dihargai. Setelah pil obat berhasil dijual, kembalikan 2 kali lipat jumlahnya." Petik 2. Ya, Sun Er mengangguk. Dia menyentuh tumpukan bahan obat sambil sedikit merajut alisnya dan berkata, "Harga untuk membeli bahan obat di akademi dalam sedikit mahal. Saya berpikir untuk membentuk kelompok di dalam gerbang PAN, atau mempekerjakan beberapa orang dari dalam akademi dalam untuk secara khusus mencari bahan obat yang kita butuhkan jauh di pegunungan setelah kumpulan pil obat ini disempurnakan. Setelah itu, kami akan membayar mereka gaji bulanan sesuai dengan jumlah atau kualitas bahan obat yang mereka serahkan masing-masing. Dengan cara ini, kami mungkin sangat mengurangi biaya kami." Petik 2. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia segera mengangguk saat tatapannya menyapu tumpukan besar bahan obat di depannya. Sebenarnya tidak banyak bahan obat. Namun, harga yang merupakan upaya telaten dari seluruh gerbang PAN. Xiao Yan menghela nafas. Beban ini sedikit berat. Xiao Yan GG, kami akan menyerahkan semua urusan setelah ini padamu. Kami tidak bisa memberikan bantuan sedikit pun dalam hal memurnikan pil. Sun Er tertawa dengan cara yang indah. Ya, Xiao Yan mengangguk dengan serius. Dia berkata dengan suara lembut, "Kamu bisa yakin. Saya akan mengubah semua bahan obat ini menjadi pil obat yang kita butuhkan. Saya pasti tidak akan mengkhianati harapan semua orang." Itu benar, ini adalah 2 jenis pil obat yang secara khusus saya kirimkan kepada seseorang untuk dibeli dari situs tempat, geng obat, menjual obat mereka. Salah satunya adalah pil obat untuk memulihkan Douqi yang disebutkan Wu Hao. Geng obat menyebutnya pil musim semi kembali. Jenis lainnya adalah jenis obat penyembuhan yang memiliki efek yang cukup baik pada luka luar. Sun Er tiba-tiba mengeluarkan 2 botol giok kecil dari cincin penyimpanannya, dan dengan lembut meletakkannya di depan Xiao Yan. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia tidak bisa membantu tetapi segera memuji kecerdasan Sun Er di dalam hatinya. "Baiklah, Xiao Yan GG, hal-hal selanjutnya akan sepenuhnya terserah padamu." Sun Er tiba-tiba tersenyum. Dia melambaikan tangannya ke arah Hu Jia dan Wu Hao dan mereka bertiga perlahan keluar dari ruangan. Setelah itu, dia menutup pintu dengan erat. Ketika ketiga orang itu pergi, ruang rahasia sekali lagi menjadi sunyi. Xiao Yan menatap tumpukan besar bahan obat di depannya. Dia menghela nafas panjang setelah beberapa saat sebelum duduk bersila dan melambaikan tangannya. Kuali obat muncul di depannya. Setelah mengeluarkan kuali obat, Xiao Yan dengan lancar menerima 2 jenis pil obat yang telah dibeli Sun Er. Pertama,
dia mengeluarkan apa yang disebut pil musim semi kembali. Itu adalah pil obat berwarna hijau yang mengandung aroma obat yang sangat samar. Xiao Yan dengan lembut mengendus aroma obat samar ini sebelum mengangkat alisnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan sedikit jijik. Kemungkinan yang disebut pil musim semi kembali, ini tidak memiliki lebih dari 4 jenis bahan obat. Selain itu, mereka semua adalah jenis bahan obat yang sangat umum. Di mata Xiao Yan dengan keterampilan pemurniannya yang sangat kaya, yang disebut pil musim semi kembali, ini hanya dapat dianggap sebagai salah satu pil obat tingkat pertama. Sepertinya orang-orang dari geng obat ini bahkan tidak berusaha tanpa adanya kompetisi apapun. Xiao Yan tertawa samar. Dia mengeluarkan botol obat penyembuh lainnya. Jenis obat penyembuh ini berbentuk salep dan berwarna merah tua. Xiao Yan meletakkannya di bawah hidungnya untuk mengendus. Dia berhasil membedakan bahan obat yang dicampur di dalamnya. Dia tidak bisa membantu tetapi segera mengangkat bahu. Xiao Yan menempatkan kedua jenis pil obat kembali ke tempat asalnya. Dia mengalihkan pandangannya ke kuali obat dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi tenang. Begitu Xiao Yan masuk ke negara bagian sebelum dia mulai memurnikan obat, dia akan berada dalam kondisi penuh perhatian. Tatapannya dengan tenang menatap kuali obat di depannya saat sebuah pikiran berputar sedikit di benaknya. Kali ini, dia berencana untuk memperbaiki 3 jenis pil obat. Salah satu jenis, pil pemulihan energi, yang memungkinkan seseorang memulihkan Doqi. Pil obat semacam ini adalah sesuatu yang sudah dipraktikkan Xiao Yan sampai dia mencapai puncaknya. Dengan standar pemurnian obatnya saat ini, dia setidaknya bisa mempertahankan tingkat keberhasilannya dalam menyempurnakan pil pemulihan energi, sekitar 80%. Jenis kedua adalah jenis obat penyembuhan untuk dikonsumsi secara oral. Namanya adalah pil pemulihan tubuh. Pil obat semacam ini tidak hanya memiliki efek penyembuhan tertentu pada luka internal seseorang, tetapi juga memiliki efek penyembuhan yang cukup baik pada luka luar. Jenis body recovery pill ini jauh melebihi jenis salep obat penyembuh yang dijual medicine gang, terlepas dari apakah itu dalam hal efek obat atau tingkat. Selain itu, faktor yang paling penting adalah bahwa bahan obat yang dibutuhkan pil obat semacam ini bahkan lebih rendah daripada obat salep penyembuhan yang dijual geng obat. Xiao Yan memiliki keyakinan mutlak dalam jenis obat penyembuhan ini, yang memiliki biaya rendah dan efek obat yang hebat. Selama bukan orang bodoh yang kepalanya terjepit di antara pintu, kebanyakan orang akan tahu mana yang harus dipilih. Jenis pil obat ketiga bernama pil es tenang. Setelah mengkonsumsi obat jenis ini, seseorang akan dapat dengan sangat efektif meringankan doping racun api. Jika seseorang mendiskusikan tingkatnya, pil es tenang mungkin bisa memasuki puncak tingkat kedua. Melihat dari sudut pandang tertentu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pil obat semacam ini adalah pil tingkat ketiga. Ini karena pil obat bantuan semacam ini, yang dapat membantu orang melatih, memiliki nilai yang jauh melebihi obat penyembuhan dan pil obat jenis lainnya. Pil obat semacam ini akan memungkinkan gerbang PAN untuk melampaui geng obat dalam satu kesempatan, menciptakan monopoli pada pil obat di Akademi Dalam. Ini karena sampai sekarang, geng obat tidak memiliki satu pil obat pun yang dapat menahan racun api. Rumus obat untuk 3 jenis pil obat melintas di benaknya. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam. Ekspresinya secara bertahap menjadi serius. Dia menggosok jarinya sedikit dan api berwarna hijau langsung naik dari ujung jarinya. Api berwarna hijau keriting itu seperti roh saat melompat dengan cara yang hidup di jari Xiao Yan. Di bawah tarian roh api ini, suhu di dalam ruang rahasia perlahan naik. Mata hitam pekat menatap tajam pada nyala api berwarna hijau yang naik. Beberapa saat kemudian, Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut. Api berwarna hijau menarik busur terdistorsi di udara. Itu melewati outlet api dan tiba-tiba terbakar dan melonjak ke dalam. Suhu tinggi memanggang kuali obat sampai mengeluarkan sedikit suara, sisi. Mata Xiao Yan menatap tanpa berkedip ke dalam kuali obat. Jarinya yang panjang perlahan bergerak melewati tumpukan bahan obat di sisi kiri. Tiba-tiba, jarinya bergetar. Beberapa jenis bahan obat yang berbeda secara akurat terpotong di antara jari-jarinya. Dengan lambaian tangannya yang lembut, beberapa bahan obat dilemparkan ke dalam kuali obat tempat api hijau menyala. Setelah masuknya bahan obat ke dalam kuali panas, bibit api berwarna hijau tiba-tiba diperpanjang dan itu benar-benar ditelan. Tidak ada sedikit pun perubahan ekspresi di wajah Xiao Yan saat bahan obat ditelan oleh bibit api.
Telapak tangannya menghadap kuali obat di udara kosong di depannya. Jarinya yang panjang dijentikkan sedikit. Mengikuti jentikan jarinya, orang bisa melihat bahwa api berwarna hijau di dalam kuali obat tiba-tiba mulai menari. Saat nyala api naik, sekelompok cairan pil murni sedang disempurnakan saat digantung di atas bibit api. Mata Xiao Yan mengamati cairan pil yang ditangguhkan dengan acuh tak acuh. Suhu panas berulang kali merembes keluar, mengeluarkan beberapa kotoran yang tersisa di dalam cairan pil. Pada saat ini, kekuatan spiritual Xiao Yan telah menembus kuali obat. Di bawah manajemen mikro kekuatan spiritualnya, suhu api berwarna hijau akan naik dan turun sesuai dengan pikirannya. Di bawah kendali sempurna ini, cairan pil dimusnahkan sampai menjadi semakin murni. Sun Er dan dua orang lainnya duduk di dalam aula yang luas. Mereka agak terganggu saat berbicara satu sama lain. Sesekali, tatapan mereka menyapu ke arah pintu yang tertutup rapat di lantai atas. Ada kecemasan samar di mata mereka. Ini cepat mendekati 1,5 hari, mengapa Xiao Yan belum keluar? Hao, yang menjadi gelisah karena suasana yang menekan, akhirnya tidak bisa menahan diri saat dia memimpin untuk membuka mulutnya untuk berbicara. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Kita semua bukan alkemis. Oleh karena itu, kami juga tidak yakin tentang urutan pemurnian pil obat. Namun, kita tidak boleh mengganggu Xiao Yan GG apapun yang terjadi, Sun Er menggelengkan kepalanya. Dan berbicara dengan lembut. Hu Jia di sampingnya hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu. Saat ini, hampir seluruh gerbang PAN sedang menunggu Xiao Yan keluar. Jika dia gagal, itu akan menjadi pukulan yang sangat besar bagi moral para anggota gerbang PAN. Lagi pula, karena mereka telah berkenalan dengan Xiao Yan, yang selalu muncul dalam bentuk seorang jenderal yang selalu menang di depan mereka, yang terakhir tidak pernah gagal, mudah-mudahan, kali ini tidak terkecuali. Berderit, suara pintu terbuka tiba-tiba terdengar di aula dengan suasana yang menindas. Mereka bertiga terkejut. Mereka segera mengangkat kepala mereka dan mengalihkan pandangan mereka ke arah pintu yang semula tertutup rapat, yang perlahan dibuka pada saat ini. Xiao Yan perlahan berjalan keluar di bawah tatapan ketiga orang itu. Wajah halus dan tampan itu mungkin dipenuhi dengan kelelahan, tetapi kegembiraan di antara alisnya memang menyebabkan tiga orang di aula diam-diam merilekskan hati mereka, yang tegang seperti tali. Mereka saling bertukar pandang sebelum menghela nafas lega. Xiao Yan berdiri di lantai 2, dan tersenyum ke arah tiga orang di aula. Dia dengan cepat berjalan menuruni tangga dan datang ke meja di tengah aula. Dengan lambaian tangannya, beberapa ratus botol giok langsung berkelebat dan muncul, memenuhi seluruh meja hingga penuh. 3 jenis pil obat, 83 pil pemulihan energi, 62 pil pemulihan tubuh, dan 36 pil es tenang. Secara total, ada 181 pil. Senyum cemerlang muncul di wajah Xiao Yan saat dia tertawa dengan suara yang jelas. Begitu banyak. Wajah ketiga orang itu terkejut ketika mereka menatap meja yang dipenuhi dengan botol batu giok. Ini terutama terjadi setelah mereka mendengar nomor yang dilaporkan Xiao Yan. Kegembiraan tanpa sadar muncul di antara alisnya. Beruntung saya tidak gagal dalam pesanan saya. Saya hanya bisa mengandalkan kalian semua untuk urusan menjualnya setelah ini, saya benar-benar terbakar. Xiao Yan duduk di kursi empuk. Wajahnya dipenuhi dengan kelelahan saat dia berbicara dengan lembut kepada mereka bertiga. Sun Er dan dua lainnya mengangguk penuh semangat. Mereka bertiga berkerumun ke sisi meja dan dengan hati-hati menghitung botol batu giok. Xiao Yan GG. Sun Er berbalik setelah mendiskusikan prosedur penjualan dengan dua lainnya. Dia baru saja memanggil tetapi tertegun ketika dia menatap Xiao Yan, yang sedang tidur dengan mata tertutup rapat dan tangannya menopang kepalanya. Dia mengeluarkan selimut lembut dari sampingnya dan menutupinya di atas tubuh Xiao Yan. Dengan suara lembut, dia berkata, tidur. Xiao Yan GG, ketika kamu sudah bangun, Sun Er akan melaporkan kabar baik kepadamu. Bab 495, Keuntungan Berlimpah. Langit berangsur-angsur menjadi gelap pada saat Xiao Yan terbangun dari tidur nyenyaknya. Matahari terbenam yang turun di barat menyebarkan cahaya merah pucat ke jendela, membentuk titik cahaya padat di tanah. Xiao Yan duduk di kursi, dan menatap selimut yang menutupi tubuhnya. Hatinya merasakan sedikit kehangatan. Dia berdiri dan berjalan sedikit untuk menggerakkan tubuhnya sedikit. Setelah tidur sampai puas, rasa lelah tadi hilang.
Menggantinya adalah wajah yang penuh dengan energi. Berderak. Sementara Xiao Yan berjalan bolak-balik, pintu tiba-tiba didorong terbuka dengan lembut. Sebuah kepala manusia dengan hati-hati diperpanjang di dalam. Setelah melihat bahwa Xiao Yan telah bangun, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia tertawa dan berkata, "Kepala, Anda benar-benar bisa tidur. Anda telah tidur sepanjang jalan dari pagi hingga malam." Petik 2. Jadi ini Atai. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa pelan saat melihat orang yang menjulurkan kepalanya. Dia memberi isyarat dengan tangannya untuk meminta yang terakhir masuk dan tersenyum ketika dia bertanya, apakah Sun Er dan yang lainnya belum kembali. Keke, itu benar. Senior Sun Er dan yang lainnya membawa hampir semua orang menjauh dari gerbang Pan. Namun, melihat waktu, mereka harus segera kembali. Atai menggosok kepalanya dan tersenyum saat dia menjawab. Ini benar-benar berkat kalian semua kali ini. Xiao Yan mengangkat secangkir teh dingin di sampingnya dan menyesap sedikit sebelum berbicara dengan lembut kepada Atai sambil tersenyum. Kepala, kamu terlalu sopan. Sekarang, semua orang adalah anggota Pans Gate. Semua anggota telah menerima perlindungan Anda, bagaimana mungkin kami tidak melakukan apa-apa? Atai menjawab dengan canggung. Dia terkejut dengan bantuan yang dia rasakan ketika Xiao Yan mengucapkan terima kasih. Karena aku telah memutuskan untuk membangun gerbang Pan, saat itu, secara alami aku harus bertanggung jawab atas semua masalah ini. Setelah pil obat terjual, saya akan membiarkan Sun Er membayar Anda semua 2 kali lipat energi api yang telah Anda sumbangkan. Masalah bisnis adalah masalah bisnis dan masalah pribadi adalah masalah pribadi. Mereka tidak bisa dicampur. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Mendengar ini, Atai baru saja akan menunda masalah ketika dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dalam jumlah besar di luar pintu. Wajahnya langsung bergembira. Senior Sun Er dan yang lainnya sudah kembali. Kata-katanya baru saja terdengar ketika pintu sekali lagi didorong terbuka. Sekelompok besar orang yang gembira menyerbu masuk. Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao memimpin mereka. Dari raut wajah bahagia mereka, terlihat bahwa mereka mendapatkan hasil yang cukup baik. Xiao Yan GG, kamu sudah bangun. Sun Er menegur semua orang untuk diam saat memasuki ruangan ketika dia melihat Xiao Yan duduk di kursi. Dia segera berbicara dengan gembira. Ya, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk sambil berkata, duduk dan istirahat dulu. Melihat Xiao Yan masih tenang, Sun Er melengkungkan bibirnya menjadi senyum tipis saat dia, bersama dengan wajah bersemangat Wu Hao dan Hu Jia, duduk di samping Xiao Yan. Anggota gerbang Pan lainnya duduk di tanah karena tidak cukup kursi. Dalam sekejap, aula besar yang awalnya luas itu langsung penuh sesak hingga penuh. Melihat semua orang telah duduk, Xiao Yan akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Sun Er dan tersenyum sambil bertanya, bagaimana? Tidak buruk. Sun Er tertawa pelan sebelum berbicara, kami telah menjual 30 pil pemulihan energi, dan 35 pil penyembuhan tubuh. Adapun pil es tenang, kami telah menjual jauh lebih sedikit. Kami hanya menjual 14 dari mereka. Karena ada masalah kredibilitas pada awalnya, kami telah memutuskan bahwa pil pemulihan energi, masing-masing dihargai 1 hari, energi api, sedikit lebih murah daripada pil pengembalian musim semi, dari geng kedokteran. Body recovery pill, juga dihargai masing-masing 1 hari, fire energy. Adapun pil es tenang, masing-masing dihargai 3 hari, energi api. Dengan menghitung dengan cara ini, kami telah menjual pil dengan total energi api selama 107 hari. Kami dengan cepat mencapai ibu kota yang telah kami ambil. Jual obat pil memang menggiurkan. Alis Xiao Yan sedikit merajut ketika di awalnya mendengar jumlah yang dijual. Hatinya segera merasa lega saat dia berbicara dengan lembut, itu memang dianggap tidak buruk. Gerbang Pan, kami menjual pil obat untuk pertama kalinya dan tidak memiliki kredibilitas. Sangat sulit bagi orang lain untuk mempercayai efek dari pil obat yang kami jual. Harga memang perlu sedikit lebih rendah. Adapun, pil es tenang, itu, harganya sedikit tinggi dan siswa biasa akan sangat enggan untuk membelinya. Petik 2. Xiao Yan diam-diam menertawakan beberapa kata terakhir yang diucapkan Sun Er. Jika bukan karena dia mendapat bantuan dari api surgawi, yang sangat meningkatkan tingkat keberhasilan pembentukan pil, seorang alkemis biasa akan kesulitan mendapatkan keuntungan semacam ini meskipun mereka mungkin bisa mendapatkan sesuatu. Awalnya,
Kami tidak pernah berharap semua orang bisa membelinya. Sun Er tersenyum dan berkata, 10 siswa yang membeli Quiet Ice Pill cukup kuat. Selain itu, mereka tidak kekurangan energi api selama 3 hari ini. Karena itu, mereka membelinya dengan skeptis untuk mencobanya. Namun, saya pikir setelah kita menunggu 1 hingga 2 hari, pil obat ini mungkin akan habis dalam sekejap. Petik 2. Ya, Xiao Yan mengangguk. Selama kredibilitas mereka dan efek pil obat tersebar, kemungkinan akan ada orang yang secara otomatis datang untuk membeli bahkan jika mereka tidak keluar dan menjual. Xiao Yan GG, saya menyarankan bahwa kita harus terlebih dahulu membeli bahan obat dengan semua energi api yang telah kita peroleh melalui batch pertama. Saat ini, geng obat belum bereaksi karena tiba-tiba kita tindakan. Namun, begitu mereka menemukannya, kemungkinan mereka akan mengambil tindakan. Sun Er ragu-ragu sejenak sebelum menyarankan. Kamu takut, geng obat, diam-diam akan membeli semua bahan obat. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Alisnya segera terjalin erat. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, fondasi, geng obat, jauh lebih kuat daripada kita. Setelah menjual pil obat selama bertahun-tahun, mereka menjadi sangat gemuk sehingga dipenuhi dengan minyak. Jika mereka benar-benar ingin memotong sumber pil obat kami benar-benar akan mengalami masalah. Lagi pula, mereka benar-benar memiliki kemampuan finansial. Oleh karena itu, kita harus mengambil tindakan pencegahan. Sun Er menyuarakan pikirannya. Ai, kamu benar. Xiao Yan mengangguk berat saat dia berkata dengan suara yang dalam, kami benar-benar tidak bisa meremehkan geng obat ini. Mulai besok, kirim semua orang untuk membeli bahan obat yang kita butuhkan. Ya, Xiao Yan perlahan menghembuskan nafas saat dia berdiri. Tatapannya menyapu anggota gerbang PAN di dalam aula. Dia tersenyum dan berkata, semua orang telah bekerja keras. Semua anggota yang telah berpartisipasi dalam penjualan hari ini masing-masing akan dapat memperoleh energi api. Selama 5 hari, setelah kami menjual pil obat, aku, Xiao Yan, akan melakukan apa yang aku katakan dan tidak akan memakan kata-kataku. Hidup ketua. Semua anggota gerbang PAN di aula awalnya terkejut ketika mereka mendengar Xiao Yan berbicara tentang hadiah yang begitu besar dan besar. Segera, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan liar. Raungan bersemangat mereka hampir merobek langit-langit. Ada hampir 40 hingga 50 anggota dalam gerbang PAN. Jika setiap orang dihadiahi energi api selama 5 hari, itu berarti seseorang harus menghabiskan lebih dari 200 hari energi api. Kedermawanan ini bisa dianggap sangat mewah bahkan jika ditempatkan di seluruh akademi dalam. Jika itu di masa lalu, Xiao Yan secara alami tidak akan bisa mengambil jumlah yang begitu besar. Namun, sekarang mereka menjual pil obat, dan dengan keterampilan pemurniannya, energi api, cepat atau lambat akan mengalir tanpa henti. Karenanya, dia secara alami tidak perlu pelit. Adapun Atai dan yang lainnya yang menyumbangkan energi api untuk membeli bahan obat, mereka akan dibayar 2 kali lipat pada saat itu. Ingat, semua orang tidak boleh menolak. Xiao Yan sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah Atai dan yang lainnya saat dia berbicara dengan suara yang jelas. Anggota gerbang PAN itu hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepala setelah dihalangi oleh kata-kata Xiao Yan. Namun, mereka juga sedikit tergerak saat mereka tersenyum pahit. Sun Er dan 2 lainnya tidak bisa membantu tetapi bertukar pandang satu sama lain saat mereka melihat semangat tinggi yang ditampilkan oleh anggota gerbang PAN di bawah hadiah besar dan kuat dari Xiao Yan. Semangatnya begitu tinggi sehingga tidak bisa menjadi lebih tinggi lagi. Setelah itu, masing-masing diam-diam mengacungkan jempol pada Xiao Yan. Pada hari kedua, para anggota PAN Gate membagi tenaga kerja mereka. Sun Er dan 2 lainnya masih memimpin beberapa orang untuk menjual pil obat sementara Xiao Yan memimpin beberapa orang ke area pertukaran. Dia pada dasarnya menghabiskan semua energi api di tangannya untuk membeli bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki 3 jenis pil obat. Dia kemudian memimpin semua orang kembali ke area siswa baru setelah dia membeli cukup banyak. Situasi penjualan di pihak Sun Er dan pihak lain hampir 2 kali lipat dari kemarin. Beberapa dari orang-orang yang telah mengkonsumsi kenikmatan pil obat diam-diam dan diam-diam memberitahu teman-teman mereka tentang hal itu. Meskipun mereka dengan tegas mengatakan kepada yang lain untuk tidak menyebarkan keegoisan mereka, nama dari 3 jenis pil obat telah ditransmisikan ke seluruh akademi hanya dalam waktu semalam.
Ini terutama terjadi pada pil es tenang. Efeknya, memungkinkan seseorang untuk meningkatkan waktu seseorang dapat berlatih di menara pemurnian Ki Langit berkobar, menyebabkan mata beberapa orang memerah di tempat. Pada saat Sun Er dan yang lainnya kembali setelah hari kedua, sebagian besar pil obat pertama yang dimurnikan telah terjual sepenuhnya. Sejumlah besar energi api yang telah mencapai tangan mereka menyebabkan seluruh gerbang Pan turun menjadi kegembiraan. Lebih dari 10 orang duduk di aula besar yang luas dan mewah. Suasananya agak menyedihkan, dan memiliki beberapa gelombang gelap samar yang mengalir di sekitarnya. Seorang pria yang mengenakan jubah alkemis sedang duduk di kursi di posisi pemimpin sebuah meja besar. Ada kuali obat kuno yang tergambar di dadanya. Permukaan kuali memiliki 4 riak berkedip. Cahaya yang menusuk mata darinya menyebabkan 10 orang plus lainnya di ruangan itu tidak memiliki keberanian untuk melihatnya secara langsung. Siapa yang bisa memberitahuku kapan seorang alkemis muncul di gerbang Pan? Pria itu akhirnya membuka mulutnya perlahan setelah suasana hening berlanjut untuk waktu yang lama. Suaranya yang rendah mengandung sedikit kemarahan. Pada saat ini, 3 pil obat ditempatkan di depannya. Itu adalah 3 jenis pil obat yang dijual kelompok Xiaoyan. Rumor mengatakan bahwa pemimpin mereka, yang juga Xiaoyan, memperhalus mereka. Seseorang di bawah menjawab dengan lembut. Dia sebenarnya juga seorang alkemis. Pria itu merajut alisnya dan bertanya. Ai, dari kelihatannya, dia seharusnya begitu. Masing-masing dari ketiga jenis pil obat ini lebih baik daripada yang kami jual. Mereka juga lebih murah. Pria itu menatap pil obat di depannya dan berkata dengan suara gelap dan dingin, jika kita membiarkan reputasi mereka menyebar sepenuhnya, saya khawatir monopoli kita dalam penjualan pil obat akan terjadi, langsung digulingkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menonton sementara mereka menjadi lebih kuat, kan? Seseorang berkata dengan cara yang agak berapi-api. Pria itu mengabaikan kebisingan di bawah. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja. Setelah beberapa lama akhirnya dia berkata dengan suara gelap dan dingin, selidiki bahan obat yang mereka beli. Kami akan menggunakan harga 2 kali lipat untuk membeli apapun yang mereka beli, geng obat kami. Tidak memiliki banyak barang, tetapi kami memiliki banyak energi api. Ya, Pak. Setelah mendengar pemimpin mereka berbicara, orang-orang yang ribut di bawah segera menjawab serempak. Betul sekali. Gerbang Pan tampaknya memiliki konflik dengan geng putih, kan? Pria itu tampaknya telah mengingat sesuatu saat dia berkata dengan samar. Ya, dikabarkan bahwa Xiao Yan pernah mengalahkan Fuao. Selain itu, dia secara terbuka memiliki konflik dengan Bai Cheng. Petik 2. Keke, sekelompok siswa baru yang arogan, pergi dan temukan seseorang untuk mengundang kepala Bai Cheng. Saya memiliki beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengannya. Gerbang Pan, ini benar-benar tidak tahu besarnya surga dan bumi. Bisakah satu Xiao Yan membalikkan langit? Petik 2.